Dan sejujurnya kita perlu terus mengingat bahwa sampai hari ini sebenarnya Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ya, kita ini tinggal di Temanggung, kita ini siapa ya saudara? Kita bisa sampai hari ini seperti ini, bahkan kalau Tuhan ingatkan saya, Tuhan itu memberikan banyak pengetahuan, ilmu baru bersama dengan Tuhan ya. Dari ilmu doa peperangan, ilmu penginjilan, wow sampai banyak, bahkan Tuhan mengirim kita ya. Saya percaya tidak sedikit di antara saudara yang pernah enggak saudara renungkan, saudara sudah pelayanan sampai keluar kota ya. Saya merenungkan iya ya, Tuhan tuh kirim sampai kita tuh bisa pelayanan ke seluruh Indonesia. Saya tuh kerasa kalau saya enggak karena Tuhan dan pelayanannya, saya rasa enggak akan sampai saudara dengan caranya. Saya bersyukur tadi lagu penyembahan sebelum yang terakhir, saudara, di mana di situ dikatakan bahwa biarlah kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sebenarnya kunci dari semua ini saudara, bahkan nanti saudara kalau mendengarkan Samson Dabas, saudara mendengarkan Persi Noah, saudara mendengarkan Daniel Raj, saudara mendengarkan Ibu Nani, saudara, ya itu baru 4 saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan, baik Pastor Mutu dari India, ya, saya tidak bisa menyebutkan lagi, saudara bisa mendengarkan, saudara cari kunci-kuncinya, saudara. Apakah sampai hari ini seolah-olah seperti kayak Tuhan berhenti dengan kita, saudara? Mungkin kalau Tuhan berhenti ada sesuatu yang dimana Tuhan mau kita memahami. Dan nanti kalau saudara lihat, saudara, ujungnya akan ini, saudara. Ya, maka langsung masuk ke dalam ayatnya. Ini juga ajaib. Kebetulan minggu ini saya buat sebuah pertemuan dengan beberapa teman-teman. Dan kami saudara ngobrol, ayo pada dapat apa? Salah satu teman itu dapat ayat ini saudara. Ya. Dan di dalam Efesus 1 ayat 18, saudara mari kita lihat bersama-sama ya. Bahkan saya mau ajak kita mau ucapkan bersama-sama supaya paling tidak mulai nyantol ya saudara. 2, 3, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ini hati Tuhan. Ini yang Paulus sampaikan saudara kepada Efesus. Kenapa saudara? Karena mata mereka yang mereka anggap melihat dan terang ternyata enggak. Dan di sini Paulus berkata, Tuhan, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dan itu belum selesai, saudara. Bahkan tersampaikan betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan. Ada kemuliaan, saudara. Akan ada kemuliaan, saudara. Tetapi kuncinya satu saudara, matanya harus terang. Dan dalam bahasa Inggrisnya, your eyes focus and clear. Mata kita ini, Tuhan itu merindukan untuk bisa saudara menjadi fokus. Ngerti, oh ini maunya Tuhan. Jelas saudara, clear. So that you can exactly what it is He is calling to you. Ini artinya apa saudara? Saya bahasakan dalam bahasa yang paling mudah, yang paling sederhana saudara. Sehingga kita saudara ya, dengan seksama saudara ya, kita tuh bisa memahami apa yang Tuhan itu percayakan saudara. Yang Tuhan berikan yang namanya panggilan saudara. Di mana saudara dan saya harus lakukan. Grasp the immensity of this glorious way of life. Untuk memahami saudara seberapa luas, seberapa besar
The glorious way of life. Saudara, artinya apa saudara? Sebuah kehidupan yang luar biasa, yang berkemenangan, saudara. Itu yang Tuhan mau berikan. Saya percaya nanti akan ada hubungannya, saudara, antara kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan ini dengan sesuatu yang akan jebol di dalam hidup kita, saudara. Semua berhubungan. Jadi kalau kemuliaan ini tidak muncul, saudara, kalau saudara menjadi bagian, saudara dan saya menjadi bagian atas itu, saudara, ya sama. Demikian kemuliaan itu tidak muncul, demikian kita juga, saudara, tidak bisa mengalami penjebolan demi penjebolan apa yang Tuhan tetapkan. Karena itu berhubungan, saudara. Dan di sini dikatakan, He has for Christian. Sebagai kita orang-orang Kristen, saudara. Maka saudara, intinya saudara, Tuhan itu mau kita itu mengerti cara dan jalan Tuhan menggenapkan. Kenapa Tuhan itu mau mata kita terang, saudara? Karena Tuhan itu mau untuk kita mengerti, ya, bukan cara kita. Tetapi bagaimana cara Tuhan menggenapkan semua rencananya, panggilannya dalam hidup kita. Dan kuncinya, saudara, mata kita harus terang, saudara. Dan kuncinya lagi yang membuat mata kita terang siapa, saudara? Tuhan. Di Alkitab disebutkan supaya Ia, saudara, menjadikan mata hatimu terang. Lanjut. Saudara, kalau saudara nanti baca, ya, ternyata dari awal kitab ada, saudara, Kejadian 3, si iblis juga tahu itu, dan iblis itu juga berusaha memanuver supaya mata hati yang Tuhan pengennya terang jadi gelap, saudara. Dan itu ternyata sudah terjadi di waktu Adam dan Hawa. Saya langsung percepat dalam Kejadian 3 ayat 5, ya. Ini adalah sebuah percakapan antara Adam dengan atau Hawa, kalau tidak salah mungkin Hawa, saudara. Dengan siapa, saudara? Dengan iblis yang lagi menjelma dalam bentuk ular, saudara. Dan di sini dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, yaitu makan pohon pengetahuan, matamu akan terbuka. Jadi iblis ngomong ke Hawa, saudara, kalau kamu makan ini, matamu akan terbuka. Dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Saudara lihat, akhirnya mereka makan, Kejadian 3, 9, 11, justru apa yang terjadi, saudara. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Saudara, saya mau, saudara dan saya ingat dalam nanti pesan firman Tuhan nanti, saudara, selama ini, ya. Kata ini, saudara, apa, saudara? Telanjang. Paling tidak supaya saudara mungkin yang tertidur bangun, ya saudara, waduh, ini ngomongnya telanjang. Tapi ini ada sesuatu yang menarik, saudara. Kenapa, saudara? Karena ini yang terjadi. Karena aku, di sini dikatakan aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dan firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Loh, ternyata, saudara, di hadapan Tuhan, pada waktu iblis melalui berbicara dengan Hawa dan dia berkata bahwa pada waktu kamu memakan buah itu matamu terbuka, saudara, dan pada waktu matanya si Adam dan Hawa terbuka, saudara, dan mereka ternyata lihat telanjang, ternyata masalah di hadapan Tuhan, saudara. Saudara tahu kenapa masalahnya? Karena apa yang Tuhan pandang dengan yang Adam dan Hawa pandang sudah berbeda. Berarti sebelum Adam dan Hawa itu makan buah itu, saudara, mereka itu, saudara, berdua telanjang, saudara. Dan mereka jalan-jalan, saudara, kemana-mana, dilihat sama binatang, saudara.
Dan mereka tidak malu, saudara. Bahkan mereka ketemu dengan Tuhan, halo, saudara bisa bayangin ya. Kalau divisualisasiin itu kayaknya lucu ya toh saudara. Ini ada 2 orang telanjang ya toh saudara, ngobrol sama Tuhan, saudara. Seringkali kita tidak sadar, saudara. Sama Tuhan. Semua harus pakaian yang rapi. Ternyata saudara di zaman Adam, saudara, sudah terjadi sesuatu yang lain. Justru pada waktu Adam dan Hawa merasakan baru matanya sepertinya terbuka, saudara. Dan mereka melihat, aku telanjang. Dan saudara, di Alkitab langsung saudara menjadi persoalan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Dan Tuhan langsung berkata, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saya mau saudara pelan-pelan mencerna, saudara. Ternyata pada waktu Adam makan buah terlarang itu, justru matanya yang dibilang sama iblis terbuka, di hadapan Tuhan jadi tertutup. Karena buat Tuhan apa saudara? Buat Tuhan Adam sama Hawa telanjang enggak masalah. Tapi saudara, buat Adam setelah makan jadi masalah. Makanya saudara, mata telanjang ini jadi, saya kasih gambaran, matanya jadi tertutup, saudara, jadi gelap. Yang kedua, saudara, sebetulnya telanjang itu juga bicara apa, saudara? Bicara fakta. Sebenarnya, kalau saudara mau renungkan, kalau Adam pakai pakaian, kalau buat pemahaman kita lebih, apa ya saudara? Lebih, apa ya, punya etika enggak, saudara? Lebih menghormati Tuhan, enggak? Ya kan? Bahkan berapa banyak kita nih berlomba kalau datang ke gereja pakai pakaian yang terbaik. Betul kan saudara? Tapi ternyata saudara yang fakta itu di hadapan Tuhan, yang telanjang itu di hadapan Tuhan bermasalah. Masalahnya apa saudara? Karena Tuhan mungkin punya cara berpikir, sudah kamu tidak usah pusing dengan itu, di hadapanku semua tidak ada masalah, kudus. Tetapi ini sudah menjadi masalah saudara di hadapan Tuhan. Mata saudara sama tidak dengan matanya Tuhan? Wah, di sini banyak masalah. Apa mungkin? Rasanya enggak bisa. Mungkin dalam struktur kurang. Mungkin dalam manajemen kurang. Mungkin banyak hal yang kurang. Di sini enggak ada orang yang urapannya seperti hamba-hamba Tuhan itu. Saya mau berkata saudara, kalau Tuhan menawarkan sesuatu yang luar biasa, tapi mata kita saudara, kita ini telanjang seperti yang Adam lihat, atau kita seperti yang Tuhan lihat. Maka pada waktu mata kita telanjang saudara, itu yang tidak membuat Tuhan belum bisa. Tuhan tidak mau butuh lagi. Di Alkitab, dari sekian banyak, saya mau ambil satu contoh ini saudara, mengenai Gideon. Hal-hal yang perlu kita pahami saudara, itu bagaimana kita bisa mengerti dan melihat cara Tuhan itu menyampaikan sesuatu buat kita saudara. Dan memang saudara, seringkali pesan Tuhan itu tidak diberikan. Kadang kita berpikir saudara, kalau bisa gini. Yang jelas toh. Tetapi Tuhan itu tidak seperti itu. Saudara. Saudara, kenapa kita disuruh membaca firman demi firman?
Karena supaya kita belajar bagaimana Tuhan berinteraksi melalui hamba-hambanya itu semuanya berbeda-beda. Dan salah satu yang menurut saya cukup detail, saudara, adalah dalam kisah Gideon ini. Saudara bisa buka, saudara bisa lihat Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 6, 12 ayat 16. Di sini dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon ya, dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika engkau menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Kenapa saudara Gideon menyampaikan ini? Karena pada waktu Tuhan menyampaikan engkau pahlawan gagah berani, itu Gideon melihat bahwa di Israel sedang banyak masalah, saudara. Dan bahkan Israel sedang ditindas oleh bangsa Midian. Dan di sini dikatakan, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, apa yang terjadi atas Gideon? Gideon matanya lagi telanjang, saudara. Saya lihat. Sedangkan nanti kalau saudara baca, apakah Gideon seperti itu, saudara? Wow, Gideon pahlawan yang luar biasa. Dia mengalahkan raja-raja di masa itu dengan ajaib, saudara. Tapi awalnya ini yang Gideon lihat, saudara. Lalu berpalinglah Tuhan berfirman kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Sudah tidak percaya, saudara? Dan di sini dikatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku ini yang paling kecil nih, saudara. Lihat fakta, saudara. Lihat fakta, saudara. Kaumku yang paling kecil, memang ini yang paling kecil, saudara. Ketahuilah kaumku yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul galah orang Midian itu sampai habis. Saudara, Tuhan kalau sudah berfirman ngotot loh, saudara. Saudara lihatin, apa yang Tuhan firmankan ke Gideon tidak berubah. Tuhan mengatakan kepada Gideon, kau pahlawan. Tuhan mengatakan kepada Gideon, kau dengan kekuatanmu akan menyelamatkan orang Israel. Tuhan mengatakan kepada Gideon, engkau akan habisi, saudara, Midian. Saya percaya, saudara, apa yang Tuhan nyatakan di tempat ini, kalau sampai Tuhan munculkan berkali-kali, tidak ada yang kebetulan. Ada sesuatu yang memang nanti Tuhan mau buat. Dan memang, saudara, kuncinya. Kalau saudara lihat bagaimana Gideon juga harus berinteraksi dengan Tuhan, saudara, hari-hari ini kalau kita mungkin melihat mata kita, bagaimana cara kita melihat mata kita, kalau kita ternyata mata kita, saudara, sedang telanjang melihat fakta, saudara. Saudara dengarkan kembali apa yang Tuhan sebenarnya bicara melalui hidupmu. Dan kalau Tuhan bahkan berbicara berkali-kali melalui hamba-hamba Tuhan yang berbeda, saya percaya Tuhan mau mengenapkan janjinya dalam hidup kita, saudara. Dan lanjutnya, Hakim-Hakim 6 ayat 25-27, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan Allahmu, dan tebanglah tiang berhala yang ada di dekatnya. Kemudian dirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertanahan ini dengan disusun baik.
Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkan korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu, karena ini berhalanya satu kota saudara, untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Saudara lihat, pada waktu akhirnya Gideon, saudara, mulai maju lagi, saudara. Yang tadinya matanya telanjang karena dia melihat tanda Tuhan, dan sekarang dia milih nurut. Walaupun aneh nih saudara, kan mandatnya kan perang toh saudara. Harusnya kan pikirannya, wah lawan dulu. Lawan bagaimana strategi ini untuk bisa mengalahkan Midian. Tetapi apa yang Tuhan buat, tidak itu saudara. Yang tiba-tiba Tuhan buat, ini dulu kerjain. Saudara bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan itu mau kita tuh berjalan menurut caranya, saudara bukan kita yang ngatur. Makanya sekali lagi saudara, nanti saya akan tunjukkan ya. Saudara, hidup kita ini saudara, itu ada pilihan. Saudara dan saya ini punya free will. Kita ini apa ya saudara, mau memilih dengan caranya dan kita akan mengalami hal yang luar biasa. Atau kita mau milih dengan cara kita dan minta Tuhan blessing saudara. Tuhan oke-oke aja dengan itu, tapi agenda Tuhan tidak akan bisa jalan. Saudara. Dan kok sepertinya harus begitu? Ya memang tidak ada pilihan. Saudara nanti kalau lihat saudara bagaimana Gideon ini dalam tahap demi tahap ini dia harus ngikuti apa yang Tuhan firmankan. Jadi walaupun Tuhan berkata kamu akan kalahkan Midian, tetapi ternyata Tuhan berkata urus dulu berhala ini, beresin. Dan saudara tahu itu Gideon ini baru dengar sendiri dari Tuhan secara pribadi, orang tuanya yang sebetulnya punya berhalanya, yang bukan orang tuanya yang lebih kaya, yang mungkin juga membuat berhalanya yang dipercaya satu kota itu saudara, itu ada resikonya. Kalau berhala itu dihabisin saudara, dan mereka tidak bisa terima, Gideon dihabisin saudara. Di zaman dulu saudara hukumannya apalagi dengan sebuah berhala saudara, mati saudara. Gak mudah. Tapi yang Tuhan mau apa saudara? Nurut saudara. Dan ini yang Gideon lakukan. Dan ini selanjutnya saudara, setelah Gideon lakukan itu, nanti kalau saudara baca lagi dan ternyata Tuhan buka jalan, Gideon tidak mati saudara. Dan tiba-tiba saudara Hakim 6, 34, 35, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiuplah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Dan juga pesan kepada seluruh Manasye, orang-orang itu dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimkannya pesan kepada suku Asyer, Sebulon, Naftali. Dan orang-orang itu maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Saudara pada waktu Gideon mulai nurut saudara, maka tahap berikutnya lagi. Yang mungkin tadinya Tuhan berbicara, maka sekarang Tuhan mulai masuk rohnya dalam Gideon. Saudara sama, kemuliaan Tuhan mau nyatakan di sini. Siapa yang nanti Tuhan akan percayakan, dan saya percaya bisa enggak itu bukan hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin bukan hanya orang yang mungkin yang sudah ngerti banyak firman, yang sudah berkhotbah atau yang mungkin jam terbangnya sudah tinggi. Saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan tidak bisa ditentukan oleh cara berpikir kita. Kenapa saudara? Karena apa yang Tuhan mau pikirkan dengan yang kita tuh berbeda. Seperti lagu tadi, justru Tuhan tuh pengen, nah ayo, boleh enggak Tuhan yang semakin besar, kitanya yang semakin berkurang. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar, mari kita sendiri mulai ikut dengan siapa yang kita percaya ini, saudara. Maka hari-hari ini kalau Tuhan itu
mau berinteraksi dengan saudara, ya. Saudara alami, saudara. Karena kuncinya di sana. Kuncinya di sana, saudara. Tuhan itu mau roh Tuhan itu masuk atas setiap saudara dan saya. Amin. Sama ini, saudara. Dan pada waktu roh Tuhan masuk atas Gideon, maka Gideon yang rasanya merasa tidak mungkin dan tiba-tiba saudara mereka masuk ngikut semua saudara. Ini bahkan kalau bicara satu suku itu skalanya besar saudara. Kalau baca di Alkitab perhitungan tentara itu suku Asyer itu bisa puluhan ribu saudara. Suku Sebulan itu bisa puluhan ribu. Naftali bisa puluhan ribu saudara. Kenapa Gideon yang tadinya bukan siapa-siapa dan bisa? Sekali lagi karena roh Tuhan. Saudara dan saya yang bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memberikan penawaran, Tuhan bisa membawa saudara dan saya tiba-tiba menjadi luar biasa. Kita harus sadari harus dengan caranya supaya akhirnya membuat roh Tuhan itu mau bersama dengan kita. Kalau mata kita telanjang dan tidak sinkron, roh Tuhan tidak akan mau bersama dengan kita. Hakim-Hakim 7:23, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku. Saudara, saya rindu saudara renungkan ayat ini, saudara. Kenapa Tuhan itu pengen mereka-reka yang aneh, ya toh saudara? Kalau orang perang itu biasanya kan perhitungannya harus imbang secara logika, ya kan saudara? Secara fakta. Tetapi kok tiba-tiba Tuhan tuh pengen sesuatu yang berbeda. Nanti kalau saudara baca lagi yang Tuhan minta itu, yang ini saudara sudah pulang saudara 22.000 saudara. Maka sekarang serukan pada rakyat itu demikian, siapa yang takut gentar ia pulang. Dan setelah diumumkan itu saudara lalu pulanglah 22.000 rakyat dan tinggal 10.000. Nanti kalau saudara baca lagi tinggal berapa saudara? 300. Tapi ayat yang di atas itu penting saudara. Kenapa saudara? Ini saudara yang Tuhan sebetulnya mau. Kenapa Tuhan mau melakukan dengan caranya? Karena di sini dikatakan jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku. Intinya apa saudara? Intinya nanti kalau Tuhan akan memakai Gideon dan rakyat ini, mereka tidak boleh berkata, aku perang menang karena kami. Tetapi mereka perang menang karena siapa saudara? Karena Tuhan. Saudara, sesuatu yang mau dinyatakan di sini saudara. Saya percaya caranya berbeda. Benar, kita ini harus belajar skill. Semua kita harus belajar. Tapi yang lebih utama yang Tuhan tunggu, bagaimana Tuhan sedang mencari ada orang-orang yang sedang mau mengerti, Tuhan kau mau apa ya? Engkau mau apa ya? Melalui aku engkau mau apa ya? Dan ini yang Tuhan jagain terus saudara. Karena saudara nanti kalau lihat, itu yang terjadi di zaman kejadian tadi yang kita baca di Alkitab, yaitu Adam sok tahu, ya kan saudara? Dan memang Adam tahu, karena matanya terbuka. Dia melihat, waduh aku tidak layak ketemu Tuhan kok telanjang. Tetapi di hadapan Tuhan bermasalah. Siapa yang memberitahu kalau engkau telanjang? Sedangkan sebelum itu, dan mungkin tidak tahu berapa lama tuh Adam sudah berinteraksi dengan Tuhan. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Dan dia telanjang saudara, dan oke-oke aja. Tidak ada masalah. Maka intinya juga sama saudara. Nanti kalau dengan cara Tuhan, yang kita pikir ini tidak mungkin. Tidak ada masalah nak. Engkau mau tidak sepakat dengan aku? Engkau mau tidak nurut? Dan bukan cuman saudara,
Oh ya aku mau nurut, bukan itu. Maka saudara, saya sejujurnya dimimpikan beberapa waktu yang lalu. Banyak di antara kita yang tertidur. Dan tiba-tiba Pak Petrus berkata, iman. Dan di dalam mimpi itu saudara, saya bisa nyamber. Iya, benar. Mari kita percaya. Pada waktu Gideon percaya, Tuhan ngomong apa aja diikuti, ya itu yang terjadi. Walaupun saya percaya saudara, kalau saudara ada di posisi Gideon, lihat musuhnya berapa raja dan mereka puluhan ribu saudara. Dan mereka sudah ngepung saudara di depan siap untuk menyerang Israel. Dan Gideon yang punya mungkin berapa tuh, 22 tambah 10 berarti 32.000. Dan 22.000 balik saudara. Kira-kira saudara, antara apa yang Tuhan firmankan dengan kenyataannya beda enggak saudara? Kira-kira kita kalau disuruh mimpin gitu bisa ngewel enggak saudara? Karena urusannya saudara, urusannya kepala kita habis. Itu Gideon kalau kalah perang saudara, jangan berpikir, oh sudah kalah perang, ora popo, enggak gitu saudara. Saudara lihat bagaimana nanti Gideon juga mengalahkan raja-raja itu, apa yang Gideon lakukan terhadap mereka saudara. Dihabisin, sama saudara. Dan mungkin kita berkata, loh kok ikut sama Tuhan kok kadang pilihannya seperti itu. Ya tapi itu firman Tuhan. Saudara kalau dengarkan firman Tuhan, barang siapa yang takut kehilangan nyawa, engkau akan kehilangan. Tapi percayakah kita ini kepada Tuhan? Yang Tuhan itu selalu memberikan janji yang luar biasa. Makanya tadi dikatakan betapa kaya kemuliaan di dalam Efesus saudara, yang Tuhan tetapkan buat saudara dan saya. Tuhan mau kita seperti Gideon memahami Tuhan mau apa dalam hidup kita. Walaupun secara faktanya berbeda. Tuhan punya kriteria saudara. Dan ini Hakim-Hakim 7 ayat 7 tadi dengan Tuhan berfirman, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan engkau. Saudara mungkin dengar firman ini sepintas ya wah luar biasa, tapi begitu lihat dengan mata telanjang fakta saudara, waduh musuhnya kok kayak gini. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Tuhan punya kriteria yang tidak masuk akal kadang dalam hidup kita, cara Tuhan seperti ini. Karena Gideon matanya terang, saudara tidak telanjang lagi, Gideon nurut dan lakukan. Hakim-Hakim 7:9, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah. Saudara, kapan waktunya, apa, terserah Tuhan. Kita tidak bisa yang menetapkan. Saudara kalau melihat bagaimana Gideon bersama dengan Tuhan ini intens saudara. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab ku serahkan itu kepada tanganmu, dalam tanganmu. Saudara bisa bayangin dengan 300 dan itu, wah mungkin musuh seperti apa banyaknya saudara. Gimana ya Tuhannya? Ayat 13, 15, ketika Gideon sampai ke situ, Gideon akhirnya tetap berangkat saudara. Kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya, demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab,
Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengarkan mimpi itu, diceritakanlah maknanya, sujudlah ia menyembah. Saudara, justru pada waktu Gideon semakin nurut dan semakin nurut, Gideon menjadi semakin peka. Tuhan berfirman dan harus berangkat, bingung caranya. Tuhan kasih konfirmasi melalui mimpi dari anak buahnya. Dan dia bisa nyamber, saudara. Dan di sini saudara, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan menyerahkan perkemahan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Semakin kita berinteraksi saudara dengan Tuhan, nanti kita akan mulai semakin mengerti, oh ini Tuhan lagi ngomong begini. Makanya mungkin ini juga bisa menjadi sebuah pertanyaan, kenapa enggak Tuhan berfirman aja melalui satu hamba Tuhan, sampaikan semua yang jelas. Bukan kita yang ngatur Tuhan, saudara. Dan kenapa Tuhan itu terkadang menyampaikannya sepatah atau secuil demi secuil. Supaya kita terus bergantung, saudara. Bahkan pada waktu saudara di rumah, pada waktu saudara lagi kerja atau pelayanan, saudara dengar gak Tuhan ini mau apa atas saudara? Tuhan bisa bicara melalui mimpi, saudara. Hari-hari ini saya juga dapatkan itu, Tuhan bisa bicara melalui firman, saudara. Iya. Kemarin kita pertemuan tiba-tiba justru orang yang sekuler. Dan dia tiba-tiba dapat Efesus 1:18. Dan kami lagi ngobrol yang topiknya sama, ternyata ayatnya malah dia yang dapat, saudara. Saudara kita bisa nyamber, oh iya Tuhan ini lagi mau apa? Tuhan ini lagi mau apa? Hakim-Hakim 7:17-22. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukan seperti yang aku lakukan. Maka apabila sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala di sekeliling perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dia sampai ke ujung perkemahan itu, dan waktu permulaan giliran jaga tengah malam ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya di sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau. Ini kuasa Tuhan bekerja, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketiga 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seolah diarahkan kepada yang lain. Kuasa Tuhan bekerja, saudara. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel, Mehola dekat Tabat. Saudara, pada waktu terus Gideon berinteraksi. Sampai saudara lihat, ini bukan firman Tuhan lagi. Tetapi keputusan yang dilakukan ini, siapa saudara yang melakukan? Gideon. Kenapa Tuhan okekan, saudara? Karena apa yang Gideon lakukan sudah sinkron dengan yang Tuhan lakukan. Saudara kalau lihat perjalanan apa yang tersampaikan tadi, kuncinya adalah bagaimana Tuhan mau kita pahamin harus dengan caranya. Dan Tuhan mau seperti kayak saudara kalau ganti HP, saudara mau pindah file, sinkron saudara. Cara yang Tuhan mau untuk saudara dan saya kita ikuti seperti yang Tuhan mau. Nah cara itu saudara.
Dan nanti kalau sudah sinkron, nanti kita paham. Gideon jadi paham, oh ya sekarang sudah waktunya jalan. Dia tidak nanya Tuhan lagi. Dan tetap penyertaan Tuhan luar biasa saudara. Kenapa saudara? Karena memang itu yang Tuhan mau. Maka sama, saudara dan saya kalau mau mendeteksi diri hari-hari ini. Kok aku rasanya tidak disertai? Nah ini kembali kepada Tuhan. Saudara. Coba dipelajari saudara. Karena dengan Tuhan itu, lihat saudara pada waktu Tuhan ngobrol dengan Adam itu cuman dari perkataan kok saudara. Pada waktu di kejadian tadi kan Tuhan berkata cariin Adam kan. Adam kamu di mana? Dari sebuah jawaban saudara, dari sebuah perkataan sudah kelihatan. Kamu ini ikut caraku atau sudah pakai cara buah pengetahuan. Dan iblis kurang ajar. Kamu kalau makan ini terbuka. Padahal di hadapan Tuhan, aduh kamu jadi pakai jalanmu karena kamu menjadi seperti Tuhan. Maka rencana Tuhan tidak bisa. Rencana Tuhan hanya bisa pada waktu seperti tadi lagu tadi saya pengen nanti setelah saya Titin nyampein, kita nyanyiin lagi saudara. Kita tuh mau lepaskan semua hak. Saudara, saya percaya buat setiap kita ini ada sebuah penawaran yang luar biasa. Tapi kita harus lepaskan hak kita saudara. Gideon lepaskan itu. Dia memilih akan sepakat dengan Tuhan. Dan saudara, dia alami yang luar biasa. Saudara nanti kalau lihat, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, Samson Dabas. Dari 5 pintu yang Tuhan mau buka. Dia berkata kuncinya, you have to be with God. Engkau harus bersama dengan Tuhan. Saudara dengerin. Ada banyak statement itu saudara. Saudara dengerin Daniel Radz, saudara. Engkau hatinya harus murni. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita mau murni, oh ya, aku enggak bisa. Aku butuh Tuhan. Alkitab berkata engkau akan melihat, mengerti, bisa memahami Tuhan itu mau apa. Kenapa Tuhan tuh kadang enggak mau datengin kita. Kita tuh sudah bingung ngarepe sendiri. Kita pengennya Tuhan, kalau engkau jawab harus kayak gini. Saudara nanti kalau saudara baca ini salah satunya mengenai Gideon, apakah seperti itu saudara cara kerjanya? Enggak. Cara kerjanya Gideon harus ikutin yang Tuhan arahkan detail saudara. Oh kok susah saudara, sama-sama saudara dan saya lagi belajar terus, saudara. Nanti nek salah gimana? Jangan takut salah. Saudara salah tapi kalau sikap hati kita benar, kita mau belajar. Ayo lagi saudara. Dan terkadang melalui apa yang nanti kita lakukan, nanti Tuhan tambahkan saudara. Dan sebenarnya Tuhan itu sudah memberi saudara. Pribadi yang akan barengin kita. Siapa saudara? Ini, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Bukan hanya untuk saudara, keselamatan kita aja. Saya tidak bisa bahas itu nanti terlalu panjang. Tapi nanti saudara bisa baca di Alkitab ya. Dan intinya bahkan dia berkata, Tuhan Yesus berkata, aku harus ke sana. Supaya penolong itu datang. Tuhan tuh ngerti. Problem di perjanjian lama kenapa manusia banyak yang error saudara. Karena mereka tidak bisa punya akses dipimpin langsung sama Tuhan. Saudara dipenuhi Roh Kudus bukan cuman bisa berbahasa roh, tidak sekecil itu saudara. Justru saudara dan saya, Tuhan kenapa menghendaki saudara intens dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang akan banyak mendampingin saudara seintens seperti tadi Tuhan berfirman dengan Gideon. Saudara.
Bagaimana supaya Roh Kudus bisa masuk dalam hidup kita? Ya kita harus mengizinkan saudara Roh Kudus memimpin. Saudara berkata, aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke, tapi yang Tuhan lebih mau lagi, bagaimana Roh Kudus itu masuk dan memimpin hidup kita. Dan bagaimana supaya Roh Kudus itu mau memimpin hidup kita, ya kita harus lepaskan kepemimpinan kita, saudara. Izinkan. Wah ini sesuatu yang tidak mudah, iya. Saudara latihan. Ayo saudara mesti latihan. Ayo katakan saudara, latihan saudara. Mesti latihan saudara. Oh aku minta diurapi biar langsung, tidak ada saudara. Yang ini butuh jam terbang. Seberapa saudara akan mulai melatih seintens itu akan semakin cepat. Saudara akan mulai memahami, oh Roh Kudus begini. Oh ini suaraku sendiri. Oh ini kemauanku, ambisiku. Oh ini suara setan. Saudara dan saya akan mulai bisa membedakan. Ini ayat-ayatnya saudara. Yohanes 14 ayat 16 sebetulnya masih banyak, cuman saya ambil beberapa aja. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya, lihat saudara, ia menyertai kamu berapa lama saudara? Berapa lama saudara? Selama-lamanya. Berarti sekarang, nanti setelah khotbah ini selesai, nanti malam pada waktu saudara mau prepare, pada waktu saudara sedang bergumul terhadap persoalan saudara, sampai selama-lamanya saudara. Sampai besok, sampai lusa, sampai kapan aja saudara. Keren saudara. Tapi kita berinteraksi enggak saudara? Yohanes 14, 26, 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Lihat saudara. Keren saudara. Roh Kudus ini akan ngajarin saudara. Persis tadi kayak Tuhan berfirman kepada Gideon detail saudara. Dia akan ngajarin saudara. Segala sesuatu. Dan akan mengingatkan, keren saudara, ini kayak pelatih saudara. Seorang atlet tuh hanya akan menjadi hebat kalau dia tuh dilatih khusus privat. Dan Tuhan tahu kebutuhan saudara masing-masing. Tuhan sudah menyiapkan Roh Kudus yang akan membarengin kita semua sendiri-sendiri, pribadi-pribadi saudara, keren saudara. Damai sejahtera aku tinggalkan, nanti kalau ada penyertaan Roh Kudus, walaupun rasanya menakutkan, kok rasanya damai ya, itu saudara. Kalau kita berkata, wah aku ada penyertaan Tuhan, tapi isinya saudara khawatir, takut, itu tanda tanya saudara. Roh Kudus ini bersama dengan saudara apa enggak saudara. Makanya di dalam perjalanan ngikut saudara, saya rindu banget saudara, mungkin kalau mendengar ini baru segelumit, saudara berkata, aku kok pengen lebih dalam lagi. Saya rindu saudara mulai saudara, temuin pemimpin-pemimpin di sini. Saudara bilang, ayo Bu ajarin. Saudara mau enggak mau, makanya perlu ada komsel, bahkan ada pemuritan, belajar saudara. Mau enggak mau saudara. Untuk kita mulai bisa mengerti, memahami, oh bersama dengan Tuhan itu cara kerjanya seperti apa. Supaya kita melihat yang luar biasa itu saudara. Apa yang kuberikan, damai sejahtera kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Langsung Yohanes 15 ayat 7. Dan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, pada waktu saya menjelaskan ini, ya, ini ayat yang terakhir saudara. Di sini dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ini dalam arti jikalau saudara dan saya saudara itu hidup dalam tuntunan dan pimpinan penyertaan Tuhan Roh Kudus saudara. Ini yang saudara akan alami. Ayat yang terakhir yang tidak ada di sini saudara, yang tiba-tiba Tuhan reconfirm lagi dalam Roma 8, ya. Ini sudah habis. Roma 8 ayat 14 saudara dan 17 ya.
Dan di ayat 14 ini dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua orang yang dipimpin sama Tuhan, ya, yang dituntun sama Tuhan, diarahkan sama Tuhan adalah anak Allah. Saudara, sebenarnya di hadapan Tuhan, itu pemahaman anak Tuhan itu, saudara. Makanya orang yang tidak dipimpin sama Roh Allah, berarti apa saudara? Nah, saya tidak perlu ngomong, ya kan saudara? Saudara tahu sendiri. Maka kita wah aku anaknya, wes lu ngomong gereja. Iya. Pergi ke gereja tidak menjamin itu anaknya, saudara. Kenapa saudara? Karena anak Allah kategorinya ini saudara, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan sebuah janji Tuhan buat kita anak-anak Tuhan, ayat 17. Dan jikalau kita anak, maka kita juga adalah ahli waris, betul. Saudara nanti semakin saudara cerna ini, oh ikut Tuhan tuh ya kayak gampang, ya enggak saudara. Kita enggak ikut kriteria, enggak bisa. Tapi sama saudara. Saudara sebagai warga negara ya di Indonesia, saudara ada kriteria yang saudara harus ikuti. Saudara bahkan mau datang ke negara mana, ya ada kriteria saudara. Dalam hidup ini ada kriteria saudara. Sama saudara, di dalam Tuhan ada kriteria. Dan buat anaknya keren saudara. Jikalau engkau anak Allah, maka engkau adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Maka hari-hari ini kalau saudara sebetulnya dinubuatkan luar biasa. Saya dengerin kemarin. Kalau ada banyak, bahkan saya lihat tidak sedikit di antara kita yang minta didoakan, Tuhan berbicara, saudara. Tuhan memberi penawaran, engkau akan alami ini. Engkau akan jadi ahli waris, tapi saudara dan saya harus mau masuk dalam kriteria sebagai anak. Dan di sini dikatakan janji-janji Allah, berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, saudara. Walaupun di sini dikatakan juga, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia juga. Sebetulnya arti menderita apa saudara? Memang ngikutin apa yang Tuhan mau, saudara, kita harus lawan fakta ini saudara. Tuhan berkata, nak, engkau enggak boleh telanjang. Engkau harus ada di posisi di mana matamu terang nih loh, percaya ndak lihat nih loh apa yang aku janjikan dalam hidupmu, ya dan amin. Apa yang aku janjikan atas tempat ini, ya dan amin. Saudara. Apapun yang mungkin Tuhan sedang izinkan lihat, faktanya tidak sesuai. Setidak-tidaknya berdoa, Tuhan, aku nih memang kau tetapkan di sini enggak? Saudara, saya berharap mulai hari-hari ini saudara berdoa. Soalnya memang kalau saudara salah tempat, itu ya masalah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saudara memang Tuhan tempatkan di sini, Tuhan bahkan berdoa. Saudara, saya rindu saudara memahami, mengerti Tuhan, bukan sekedar, oh karena aku cinta Tuhan dan pelayanan, bukan itu. Saudara dan saya akan pelayanan, karena saudara tahu, oh Tuhan ini mau ini. Dan saudara memahami, saudara dan saya memahami, oh ya aku nih mau melakukan ini, karena kalau aku melakukan ini karena ini yang Tuhan mau dan Tuhan suka. Dan itulah kita termasuk dalam kriteria anak-anak Tuhan. Dan Persi Noah pribadi menyampaikan ke saya pada waktu saya juga, saya enggak minta dia didoain, tiba-tiba dia datang. Kamu harus pegang janji Tuhan, percaya enggak percaya, kamu harus percaya. Oh iya Tuhan, kalau ini adalah salib yang aku harus lewati, aku nurut apa yang kau mau walaupun tidak mudah, ikuti. 2 bulan terakhir ini
Tuhan itu memang bicara kepada saya pribadi. Masalah tentang cara berpikir ini. Masalah tentang iman. 2 bulan yang lalu Tuhan tuh bicara kepada saya tuh ini tentang seorang yang lumpuh 38 tahun yang menanti air guncangan di kolam Bethesda. Dan pada saat Yesus datang di kolam itu dan menemui orang yang lumpuh itu, orang yang tidak bisa berjalan itu, Yesus ngomong, Yesus melihat penderitaan orang itu, dan Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Kalau kita baca ya di Alkitab, ceritanya orang itu enggak bilang, ya Tuhan, aku pengen sembuh, karena aku ini sudah lama, itu yang aku rindukan. Tapi dia bilang gini, aku ini selama ini selalu tiap hari aku tuh cuma lihat kolam itu. Nanti kalau tiba-tiba ada malaikat datang menggoncang kolam itu, orang lain sudah lari duluan. Dan aku gak pernah punya kesempatan. Yesus cuma tanya. Yesus melihatnya, kamu butuh kesembuhan. Aku mau menawarkan kesembuhan buat kamu. Tapi orang itu bilangnya, Tuhan, cara aku sembuh itu aku dari kolam itu. Kalau enggak, aku enggak bisa sembuh. 2 bulan lalu Tuhan bicara mengenai itu. Dan ajaibnya, waktu saya baca itu tuh, di perumpamaan itu, di cerita itu, Yesus tidak memperhatikan bahwa orang yang lumpuh itu tidak punya iman. Yesus cuma berkata, ya sudah, kamu jawabanmu seperti itu, sudah. Tapi Yesus berkata, angkat telamu, berjalanlah. Dan kita tahu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi anehnya setelah itu, kalau di firman itu kita baca, ceritanya, Yesus ketemu lagi. Dia bilang gini, pada waktu yang kedua kalinya ketemu, Yesus ngomong, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Waktu itu saya lagi terus merenungkan apa maksudnya Tuhan ngomong itu. Yesus, waktu saya mempelajari di Alkitab di NIV di mana dikatakan biasanya Yesus itu kalau menyembuhkan orang, dia melihat ada enggak iman di hatinya, ada enggak iman di orang itu. Tapi khusus di waktu orang yang lumpuh ini, Yesus tidak melihat ada iman, tapi Yesus membuat perkecualian. Tapi setelah itu Yesus berkata, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kamu tadinya tidak punya iman, kamu cara melihatmu tadinya salah. Dan kamu sudah merasakan kuasaku, kamu sudah merasakan mujizatku. Jangan kamu ulang-ulangi lagi. Sekarang jangan kamu tidak percaya lagi. Berubahlah. Nah, oke, saya ada film singkat beberapa waktu yang lalu juga tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan saya tentang film ini. Saya udah dapat dari teman saya cukup lama, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi. Coba lihat lagi film ini. Filmnya lucu sih, sesuatu yang lucu. Tapi ini bicara sangat banyak. Karena di film ini, seorang yang tuan, dia punya karyawan, dan karyawan ini tidak mengerti tuannya. Cara tuannya ini mendesain untuk gimana dia membuat pintu, sehingga karyawan ini bisa masuk. Oke, kita langsung tonton aja. Suaranya. Silahkan masuk. Biasanya kalau pintu yang seperti ini kan didorong. Ternyata tuannya mendesain pintunya bukan didorong, meskipun kelihatannya seperti itu, tapi disorong. Kedua kalinya, pengalaman yang selalu dia lakukan, tapi ternyata kali ini berbeda. Kita nggak bisa pakai pengalaman kita yang lama. Tuhan selalu mau yang baru.
Rapat sudah selesai. Terima kasih. Ada yang bisa tebak? Oke, terima kasih MM. Ya, sesuatu yang lucu, tapi sangat berbicara. Kadang-kadang kalau kita ngikut Tuhan tuh kita seringnya gitu. Tuhan, caranya yang kayak gini loh Tuhan. Aku tuh sudah biasa. Kalau pakai tadi seperti tadi tuh Gideon. Kalau yang cara yang baru tuh aku enggak tahu. Cara yang baru lagi enggak tahu. Padahal Tuhan kita itu sangat kreatif dan Dia tahu musuh kita itu siapa. Ya, Dia itu yang sangat dibilang pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dia itu akan berusaha untuk menggagalkan setiap apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Makanya Tuhan itu sangat kreatif untuk membuat jalan bagi kita. Kalau Tuhan janjikan sesuatu, itu nama Tuhan itu kan Jehovah. Dia pasti, dia bilang Tuhan itu enggak bisa berbohong. Jadi pasti firman-Nya itu, janjinya itu pasti akan digenapi. Either kita di dalamnya atau tidak. Tapi karena kasih Tuhan itu pengen kita, aku pengen kamu masuk dalam rencanaku. Aku pengen kamu bagiannya, kamu masuk di bagian ini juga. Sebenarnya kalau Tuhan tanpa kita, Dia pasti juga bisa, kan firman bilang, kalau nggak ada orang yang ngomong, batu itu pun, Tuhan bisa akan pakai batu loh. Gak usah kita. Kalau kita nggak mau, ya Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai keledai. Ya kan di firman tuh, siapa aja Tuhan bisa pakai. Karena janji Tuhan pasti akan digenapi. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita memang yang dibutuhkan Tuhan, tapi karena memang kasih Tuhan. Tuhan bilang, aku mengasihi anakku, aku mengasihi kita semua ini yang ada di sini. Aku pengen dia ada di dalamnya. Dia ngikutin, dia ngicipin, dia ada di rencanaku yang aku mau show off kemuliaan. Aku pengen ada, anak itu ada di sini. Dia bisa melihat, dia bisa ada dan mengalami. Dan beberapa ini di Yohanes ini ada hal yang cukup ajaib ya. Di kitab Yohanes ini Tuhan lagi mengenalkan siapa dirinya. Yohanes ini ada 7, saya belajar ada 7 siapa Tuhan. Waktu Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, kepada siapapun, dia bilang, aku ini siapa? Ya, di Yohanes 6 ayat 35, Tuhan bilang, aku ini roti hidup. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di Amplified katakan, siapa yang percaya, kalau di Message berkatakan, align with me. Siapa yang setuju dengan aku, siapa yang caranya sama dengan aku, dia dikatakan, Tuhan janjikan, aku akan menjadi roti hidup bagi hidupnya. Dia tidak akan menjadi lapar lagi, dan dia tidak akan menjadi haus lagi. Yang kedua, Yesus berkata, Tuhan berkata, aku ini terang dunia. Di Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang ketiga, Yesus berkata, akulah pintu. Maka kata Yesus, Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 7 ini ya, Yesus itu
apa? Kalau bahasa Indonesia kan bilang, akulah pintu kepada domba-domba itu. Tapi kalau di bahasa Inggris bilang, I am the gates for the sheep. Jadi domba-domba itu bisa nyaman masuk ke aku. Dan dia bilang, kalau ini ya, NIV berkata, therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. I am the gate, whoever enters through me will be safe. Siapapun yang masuk melalui aku, dan dia akan diselamatkan. Karena di situ juga dibilang, kalau musuh, dia akan mencuri, dia akan membunuh, dan dia akan mencelakai. Tapi Yesus berkata, akulah pintu, dan kamu akan masuk dan keluar, dan kamu akan, you will find pastures, padang rumput yang hijau. I have come that they may have life and have it to the full. Oke, lanjut. Yesus berkata, Yesuslah gembala yang baik. Di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi dia tidak hanya memberi berkat dan itu, bahkan dia memberikan nyawanya, hidupnya. Oke, yang berikutnya, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian Yesus berkata juga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dan tadi yang sudah disampaikan, Yohanes 15, apapun yang kamu minta di dalam namaku, kalau firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, apapun yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Ini adalah salah satu Tuhan yang memberikan dirinya sebagai ini. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia berbuat lebih banyak lagi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, maka tinggallah di dalamku dan aku di dalammu. Pada waktu saya share di Wonosobo mengenai Roh Kudus, kami mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan waktu itu saya share sebetulnya khusus mengenai pribadi Roh Kudus. Dan saya setelah selesai itu mengajak jemaat. Saya mengajak mereka, saudara-saudara mau enggak mulai hari itu untuk istilahnya mengambil keputusan untuk Roh Kudus itu yang memimpin, saudara. Dan singkat cerita kami menyembah, selesai ibadah, saudara. Dan pada waktu selesai ibadah saya diajak sama pemimpin di sana, Bowo, sama Yudi, Pak Bowo, makan di green room mereka. Dan tiba-tiba ada seorang jemaat itu datang. Jadi ada Bowo, ada Yudi juga. Dan bagaimana ternyata si bapak ini orang yang sederhana. Dan dia berkata, sebenarnya aku tuh datang ke gereja ini dalam kondisi sesak napas sudah 4-5 hari, saudara. Dan dia tidak berani ke dokter karena dia adalah pekerja keras, pekerja kasar, yang dia takut kalau nanti diagnosnya macam-macam dan akhirnya dia tidak bisa membayar.
Dan tiba-tiba pada waktu dia lagi membuka hati di gereja di situ, di Wonosobo itu. Dan apa yang terjadi pada waktu dia berkata, Tuhan aku mau terima, benar-benar aku mau minta Engkau yang beracara dalam hidupku. Dia tuh cuma minta itu, saudara. Dan tiba-tiba napas dia yang sesek itu hilang, saudara. Makanya dia excited, dia berkata, wah ini luar biasa. Saudara, saya mau berkata, pada waktu sebenarnya Tuhan Roh Kudus itu, saudara izinkan berperkara. Tuhan Roh Kudus itu sangat bisa berperkara, bahkan seinstan itu, saudara. Saya tidak mau perpanjang malam hari ini, tapi saya rindu saudara mencerna apa yang tersampaikan. Dan saya tahu, yang hari-hari ini ada di hati Tuhan. Tuhan itu mau menggenapkan semua yang Tuhan janjikan melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dan Tuhan ini sedang menawarkan kepada setiap daripada saudara. Untuk di mana saudara mau berjalan bersama dengan Roh Kudus dan nanti Roh Kudus yang akan membuka panggilan saudara. Bahkan saudara bisa ngomong apa aja dengan Roh Kudus termasuk dalam pergumulan saudara untuk saudara alami. Tuhan hari-hari ini menawarkan, nak, ayo, mau enggak? Kalau engkau di titik di mana diizinkan Tuhan dibuat stuck, tutup semua, harus jalan dengan Roh Kudus, ambil keputusan itu. Inilah hati Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita menyanyikan ini? Karena Tuhan mau menjadikan rencananya yang besar di tempat ini dan dalam hidup kita. Dan Tuhan merindukan sebuah keputusan. Saudara, malam hari ini ambil sebuah keputusan. Kalau engkau mau Tuhan bawa, untuk akhirnya engkau mengalami perjalanan yang dinamakan Tuhan, yang ajaib, yang sampai dikatakan betapa kaya, luas, besar, kemuliaan, kehidupan yang berkemenangan, yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Dan itu yang akan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Maukah mulai malam hari ini membuka hati untuk mengizinkan Tuhan Roh Kudus menjadi Tuhan, menjadi penolong yang kita hargai, kita respect, yang kita harapkan satu-satunya. Bahkan dengan seluruh skenario dan caranya, kita mau mengambil keputusan untuk mengikutinya. Saudara, tetapkan malam hari ini. Tetapkan malam hari ini. Tuhan, hamba berdoa. Biar Tuhan Roh Kudus kau tahu kami banyak tidak mengerti, banyak tidak mampu. Tapi malam hari ini kami terus Engkau ingatkan bahwa kami tahu semua itu ada caranya. Dan Engkau pun mengikutimu untuk mengalami Engkau ada caranya. Tuhan, biar buka mata roh kami kembali. Supaya Roh Kudus menjadi semakin besar dalam hidup kami. Dan Tuhan, Engkau melihat setiap saudara-saudara hamba di tempat ini. Setiap hamba-hambamu mereka yang merindukan untuk Engkau yang memimpin. Nyatakan dalam hidup mereka, Tuhan. Hampiri mereka. Temui mereka. Berbicara, Tuhan. Karena kami tahu Engkau sampai hari ini terus sedang akan mengerjakan. Dan biar pekerjaanmu akan terlaksana melalui setiap hidup kami.
Tuhan, hamba berdoa, Engkau jadikan, jumpai mereka. Bahkan kalau boleh mulai malam hari ini, ada pergaulan, ada perjumpaan intens. Tuhan, kami mau melihat bagaimana Engkau yang akan menuntun dan kami menjadi anak-anak-Mu. Maka apa yang Engkau nubuatkan atas setiap kami, ya dan amin, pasti terjadi Tuhan. Bahkan di tempat ini, Tuhan, kami tahu Engkau punya cara yang Engkau mau buat, yaitu kemuliaan-Mu mau dinyatakan. Tuhan, berinteraksilah kepada siapapun yang dimana Engkau mau pakai Tuhan. Baik kepada yang akan berbicara di sini, baik yang akan menyembah, memimpin penyembahan WL di sini, baik yang mereka menjadi pemusik di sini, baik yang akan mereka menjadi penyanyinya, singernya, choirnya, bahkan Engkau yang akan pakai setiap mereka sesuai dengan jabatan dan fungsi. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau berbicara, biarlah Engkau berperkara, supaya rencana-Mu ya dan amin terjadi. Tuhan, jangan tunda lagi. Tuhan, ampuni kalau selama ini mungkin kami tidak berjalan dengan cara-Mu. Engkau melihat setiap kami. Kami tahu Tuhan ini pilihan. Tapi biarlah setiap kami Tuhan memilih untuk menjadi orang-orang yang Engkau pimpin Tuhan. Dan akan mengalami yang ajaib. Kami tahu masalah di tempat ini akan tetap ada. Tetapi Engkau akan bekerja dan di atas semua persoalan itu Tuhan. Tidak akan membuat kami tidak mengalami apa-apa. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu dinyatakan. Hamba berdoa setiap saudara-saudara kami, mereka yang akan mulai berjalan dengan Engkau. Engkau yang menjadi master of breakthrough. Tuhan, pada waktu setiap kami, Engkau yang pimpin. Tuhan, Engkau yang akan menjadi master of breakthrough. Menerobos setiap pergumulan mereka. Menerobos setiap persoalan mereka. Palang-palang, pintu-pintu yang menutupi mereka. Tuhan, Engkau buka. Bahkan setiap pintu yang sudah Engkau janjikan atas setiap kami. 5 pintu ajaib. Buka atas setiap kami Tuhan. Buka setiap pintu yang Kau tetapkan Tuhan. Kami percaya ini waktunya. Ini saatnya. Karena kemuliaan-Mu harus datang. Pemulihan harus terjadi. Sebelum Engkau datang yang kedua kali. Dan kami ada di dalam itu Tuhan. Kami akan lihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu menjadi nyata. Tidak ada yang membuat kami mati, tidak ada yang membuat kami tawar, tidak ada yang membuat kami menjadi skeptis dan tidak percaya. Karena kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu lebih besar, lebih sering, lebih intens. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan malam hari ini, biar setiap benih-benih yang ada, Engkau tanamkan dengan kuat. Dan benih ini yang akan bertumbuh dan akan berbuah berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan.